Perhatikan seorang mahasiswi yang setiap hari menutup matanya dan tidur seranjang dengan pria asing. Tanpa ia ketahui, pria itu adalah suaminya yang baru menikah. Karena dulu wanita itu ingin membalas dendam untuk kakaknya, ia menyusup ke markas musuh. Saat sedang mengambil gambar diam-diam, ia baru menyadari bahwa ia lupa mematikan lampu kilat. Wanita yang ketahuan itu langsung panik dan lari. Ketakutan dikejar membuatnya kalut dan tanpa berpikir panjang. Ia menabrak dada seorang pria. Pria itu melempar ponselnya dan membantunya keluar dari masalah. Dia juga mengenali identitas pria itu dari logo di maskernya. Ternyata pria itu adalah K, sang pembela keadilan dari organisasi bawah tanah Jinbei. Wanita itu langsung berlutut memohon bantuan pria itu untuk membalas dendam. Membunuh anak orang kaya itu. Dia menyatakan bersedia membayar berapapun harganya. Pria itu tersentuh oleh ketulusannya dan mengabulkan permintaannya. Setelah 2 bulan pelatihan berat, rencana balas dendam mereka akan dimulai malam ini. Pertama, menarik perhatian anak orang kaya itu dengan musik seorang wanita. Kemudian, menciptakan kesempatan baginya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita tersebut. Ditambah dengan beberapa sentuhan fisik. Anak orang kaya itu pun tidak bisa menahan diri untuk mengajak wanita itu bicara. Saat itu, wanita tersebut beralasan bahwa anggur merah di sini tidak enak. Anak orang kaya itu lalu menawarkan untuk membawanya pulang dan mencicipi koleksi anggurnya. Di ruang kerja anak orang kaya itu, wanita tersebut beralasan ingin minum anggur merah untuk mengusirnya. Lalu dia membuka komputernya untuk mencari bukti kejahatannya. Tapi sebelum wanita itu selesai dimuat, si anak orang kaya itu sudah naik ke atas sambil membawa anggur merah. Adik, makan permen. Maaf, adik. Aku tidak sengaja. Gufen, kenapa kamu keluar lagi? Sang MA, bagaimana kamu mengawasinya? Saya tidak akan bicara lagi. Jangan biarkan dia mendekat ke lantai 2, 1 langkah pun. Ada apa? Tidak apa-apa, kakakku tidak sengaja menjatuhkan 2 gelas anggur merah. Tidak masalah, kita akan turun lagi dan pilih 1 botol. Oke. Hei, Gufang. Kakakmu punya sesuatu yang bagus untukmu. Terima kasih, Gufen. Sama-sama. Haha. Manis sekali, hehe. Ham. Ada apa? Tidak apa-apa, Gufen. Matamu sangat cantik. Kau sangat mirip dengan seorang temanku. Zhang Ma. Ya. Tuan muda, sudah larut. Mari kita kembali dan beristirahat. Kakak, aku akan tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam. Hehe. Bujang. Antarkan aku pulang. Benar-benar anggur yang bagus. Tuan Kuo, Anda memang berselera tinggi. Lain kali akan kubawakan anggur yang lebih enak lagi untukmu. Sekarang sudah larut malam. Saya harus pulang. Terima kasih untuk anggur merahnya, Tuan Kuo. Baiklah, saya antar. Jiang Hao dan Susia memang pemburu yang sempurna. Tapi juga pisau belati yang tajam. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Ikuti saja rencana. Pion ini sudah tidak berguna. Fan R sudah tiba. Bujia, kamu harus lebih berhati-hati. Hujan membasahi hati dan tanganku yang tajam. Kamu harus belajar melindungi diri sendiri. Ibu, kamu bilang apa? Bukankah kamu selalu bertanya kenapa aku sering pindah rumah beberapa tahun belakangan? Kau bahkan tidak punya teman. Itu karena Lingxi terus menyelidiki keberadaan kita. Kau harus belajar berpura-pura bodoh. Jangan biarkan mereka berpikir kau tidak bisa mengancam mereka.
Bagaimanapun caranya, kau harus tetap hidup. Ibu, bangun, ibu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Ayo, Gufen, makan ini, kue kesukaanmu. Hei, baik. Hei, terima kasih, Bibi. Hei. Enak. Saya pasti akan membalaskan dendammu. Saya akan membuat mereka yang telah menyakitimu membayar harganya. Tapi saya bersedia membayar segala harganya. Kamu bisa membuat saya melakukan apapun. Dia sangat mirip dengan saya. Sepertinya pion ini tidak berniat untuk dibuang. Pemain catur yang baik selalu memiliki banyak pion berharga. Hei, aku sudah mendapatkan berkas yang kau minta. Tapi sekarang dia begitu tidak mempercayaiku? Mengapa dia membutuhkan aku di depan? Memintaku untuk memakai penutup mata. Kai, apa kau? Ini aku. Berikan barangnya padaku. Lalu apa yang harus kulakukan selanjutnya? Nanti dengarkan saja pengumuman dariku. Baik. Aku menyadari aku belum pernah mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku hari itu. Dan juga hari ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak mungkin bisa pergi ke pesta itu. Apalagi mendapatkan bukti-bukti penting ini. Sebenarnya, aku selalu penasaran mengapa kamu mau membantuku. Tidak ada apa-apa. Kalau mau membantu, ya bantu saja. Hei, kamu punya pacar gak? Suecia, kenapa kamu tanya hal seperti itu? Maaf, aku tidak bermaksud untuk mengorek privasimu. Sebenarnya saya penasaran sedikit. Kenapa kamu selalu begitu misterius? Dan kalau kamu punya pacar, memanggilmu keluar sebegini larut malam bisa saja membuatmu punya pacar. Wah, semakin saya bicara, semakin salah. Ini lebih bodoh daripada mengungkapkan perasaan langsung. Lupakan saja, tidak masalah. Sudah saya tanya juga. Maaf, anggap saja saya tidak pernah bertanya soal ini. Hari ini saya cuma... Kamu masih ada di sini? Sujia, kamu sudah sampai rumah? Saya baru sampai rumah. Sudah siap tidur. HMPH. Guyun, kamu terlalu berani, ya. Lihat apa yang kau lakukan. Kau telah mencoreng nama baik dan kehormatan keluargaku. Ayah, aku hanya pergi ke perusahaan hiburan untuk mengajak beberapa teman bermain-main. Aku tidak melakukan hal-hal yang berlebihan lainnya. Teman? Itukah yang kau sebut teman? Video kau masuk ke tempat-tempat seperti itu telah diunggah orang ke internet. Di mana harga diri keluarga kita? Lihat sendiri tagihan-tagihan ini. Aku tidak mengerti. Guyu, apa kau sedang mengolok-olokku? Atau sedang merusak nama baik keluargaku? Aku benar-benar hanya bermain sebentar. Sudah. Aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Hai. Gosip-gosip itu sudah kutangani. Mulai hari ini, saya batasi semua pengeluaran tinggi kamu. Perusahaan hiburan itu segera ditutup. Kenapa saya dengar kamu baru-baru ini membawa wanita ke rumah? Jangan lihat dia. Guyu, dengar baik-baik. Jangan biarkan saya tahu lagi kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas di luar sana. Menantu keluarga gue saya harus saya pilih sendiri, paham? Sudah cukup. Istirahatlah. Lihat, sengaja memblokir nomor telepon saya. Saya juga tidak tahu kenapa.
Saya semua menjalankan rencana saya. Sekarang saya kehilangan kontak dengannya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bantu saya lagi, ya? Kamu tahu itu. Aku tidak menginginkan perusahaan hiburan itu ditutup. Yang kuinginkan adalah dia menerima hukuman yang setimpal. Dengan cara apapun, aku harus membalaskan dendam kakakku. Masuk ke keluarga Gu dan mendekati. Ada satu masalah lagi. Bagaimana caranya? Menikah dengan kakak laki-lakinya. Gu Fen. Gu Fen. Aduh, iya sih. Kalian sengaja telepon saya untuk suruh balik. Ada apa? Sia-sia, akhirnya kamu balik juga. Hahaha. Jia bilang, anak sulung keluarga Gu sangat mendalam perasaannya padamu. Ini adalah kabar gembira besar bagi keluarga Sukami. Benar, kabar gembira. Dulu, ketika kalian mengusir saya dari rumah, apakah kalian pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Aduh, sia-sia. Benar, ayahmu hanya sementara emosi. Jangan terlalu dihitungkan dengan ayahmu. Sekarang keluarga Gu menerima kamu. Ini keberuntunganmu. Keberuntungan, semua orang tahu. Anak sulung yang selalu di rumah hanya memiliki IQ 8 tahun. Kalian hanya menginginkan kekayaan dan kekuasaannya. Su, bagaimana kamu berbicara? Hehe. Kakak Zixia, aku akan menjemputmu pulang. Gu Fen, datang sini. HM. Saya tanya, kenapa keluargamu mengusulkan lamaran kepadaku? Lamaran? Apa itu lamaran? Oh, saya bilang sama papa. Saya sangat suka kakak Susia. Ingin selalu bersama kamu. Ayahku setuju. Ternyata Gu Fen juga bagian dari rencananya. Bisa lebih tak terduga dari yang kukira. Suisia dan Gu Fen sangat polos. Kau tega melakukan ini demi kakakmu. Gu Fen, maafkan aku. Kakak, kau tidak bahagia. Apakah mereka mengganggumu? Iya. Mereka membuliku. Nona Su sudah menjadi calon mantu keluarga Gu. Artinya dia sudah bagian dari keluarga Gu. Apakah kalian ingin menjadi musuh keluarga Gu? Tidak berani, tidak berani. Kami hanya berani meminta sedikit kepada Nona Su. Nona Su, bagaimana menurutmu? Dan juga mas kawin ini. Saya bisa menikah dengan Gu Fen. Saya bisa memberikan mas kawin ini kepada kalian. Tapi saya punya satu syarat. Kalian harus berlutut dan meminta maaf di depan foto almarhum ibu dan saudara perempuan saya. Kalian harus berlutut dan meminta maaf di depan foto almarhum ibu dan saudara perempuan saya. Kalian. Susiang, kau keterlaluan. Uang ini memang hak kami. Jangan lupa, kita sudah putus hubungan. Tunggu dulu. Berani kalian memperlakukan kakakku? Hanya berlutut saja tidak cukup. Kalian harus sujud. Sujud sebanyak 99 kali. Aduh, kak. Kalian gak mau sujud? Kalau nggak sujud, aku bilang sama kakek aku. Aduh, jangan pikirkan aku. Aduh. Maaf. Tangisilah dengan baik. Kamu. Dan kamu. Hehe, maaf. Maaf, maaf. Kami yang salah. Kami yang salah. Fan, terima kasih. Tidak masalah, selama kakak senang, aku juga senang. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Gu Fen akan menyebutkannya? Lalu apa tujuannya? Aku masih banyak hal yang harus meminta maaf kepada Gu Fen. Dan ini semua baru permulaan. Nona Su, kupikir siapa yang menikah dengan kakakku yang bodoh itu? Ternyata kau. Beberapa hari ini tidak bertemu, sudah menjadi kakak iparku. Kau kira aku menikah dengan Gu Fen? Karena apa? Mengapa? Karena Gu Fen itu orang bodoh. Dia tidak akan mengancam kita. Kalian sedang apa? Kami. Gu Fen, tadi aku sedang bermain game dengan adikmu. Aku antar kamu ke kamarmu ya. Tentu. Kak, permainan yang kamu mainkan tadi. Gu Fen juga ingin main. Aku juga ingin mencium adikku. Gu Fen, kamu suka kakak, kan?
Kakak juga sangat suka kamu, Guven. Tapi perasaan kita ini berbeda dengan perasaan antara pria dan wanita. Itu tidak sama. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apa itu perasaan antara pria dan wanita? Itu adalah perasaan yang tetap ada meskipun apapun yang terjadi. Semua ingin menemani satu sama lain. Suka menghabiskan waktu bersama. Kakak, apakah kau menyukai seseorang? Laki-laki atau perempuan? Aku memang menyukai seseorang, kakak. Dia adalah orang yang sangat misterius. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Tidak tahu seperti apa rupanya. Siapa dia sebenarnya? Di dunia ini ada sebuah rumor. Ada sebuah organisasi rahasia yang berada di bawah tanah. Dengan kode K, seperti superhero di film Marvel yang kalian suka tonton. Dia sangat hebat. Dia selalu sendirian berjalan di malam hari, sangat kesepian. Aku mengerti perasaan kesepian itu. Dan sedikit kejam. Tapi aku merasa sangat aman bersamanya. Aku juga tidak tahu apakah dia menyukaiku. Atau hanya ingin memanfaatkan aku. Tapi meskipun dimanfaatkan pun aku mau. Meskipun dimanfaatkan pun aku mau. Asalkan dia membutuhkan. Aku bersedia melakukan apapun untuknya. Kakak. Apa otakmu kosong ya? Guven, kamu. Hehe. Kenapa aku ngomong banyak hal gak jelas kayak gini? Guven, ini rahasia kakak. Kamu harus jaga rahasia untukku ya. Kalau begitu ayo tidur. Selamat malam Guven. Selamat malam saudari. Guven seperti bidadari yang baik hati dan lugu. Aku akan mati. Klik di bawah untuk menonton episode selengkapnya. Seharusnya tidak demikian. Bisakah kita membuat janji temu langsung untuk hal-hal yang biasanya bisa dilakukan secara online? Rencana kali ini ada yang spesial? Kau datang. Aku sekarang sudah tinggal di keluargaku. Ini. Kau sepertinya sangat mengenal Gujia. Tepatnya. Seluruh kota Beijing, aku sangat mengenal. Lalu rencana selanjutnya adalah, aku membuat program baru. Yang bisa mendengarkan dan melacak. Nanti kau pasang program ini di ponsel Guyu. Maka kau bisa mendapatkan semua informasinya. Baik, aku mengerti. Lalu, untuk sementara belum ada. Jika ada lagi, saya akan memberitahumu. Kak. Apakah ada yang istimewa dengan tugas kali ini? Harus bertemu untuk membicarakannya. Ciuman terakhirku itu. Apakah kamu serius? Saya tidak melakukan hal yang tidak bermakna. Apa maksudnya? Ciuman ini sudah lama kupikirkan.
Brengsek. Gufen, ini udang kesukaanmu. Hei, terima kasih kakak. Xiao Xiao. Kau memang menantu perempuan yang baik untuk keluarga Gu kita. Denganmu merawat Gufen, aku pun tenang. Ayah, Anda memuji saya berlebihan. Ini, semua kewajiban saya. Kakak ipar baru saja sampai di rumah. Apakah sudah terbiasa? Tentu saja sudah terbiasa. Lagi pula, saya memiliki keluarga sebaik kalian. Ahaha. Silakan, silakan, makanlah. Ibu, maaf ya. Tangan saya tidak stabil. Guyu sudah besar. Harus lebih hati-hati, SST. Makanlah dengan baik. Fan R, sini. Makan ini ya. Terima kasih, Papa. Haha. Ayo makan lebih banyak. Wanita ini benar-benar luar biasa. Dia baru beberapa hari di sini. Sudah menarik perhatian 3 pria. Ibu. Susia. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Susia tidak tahu apa kesalahannya. Bu, kamu bisa langsung bilang. Jika kamu tidak tahu, maka berlututlah di sini. Hingga kamu memahaminya. Jika ini bisa membuat Bu merasa lega, maka Susia akan berlutut hingga Bu puas. Apa yang terjadi dengan ibu? Mengapa Susian berlutut di sini? Menurutmu? Semua itu salahku. Tentu saja itu salahmu. Kurangi sedikit. Dia sekarang adalah saudara iparmu. Kalau ayahmu tahu, bagaimana jadinya? Grup Kuo. Aku berjanji. Aku tidak peduli. Apakah kamu benar-benar berniat? Lebih baik jika tidak. Jika ada. Jangan salahkan aku jika aku sudah mengingatkan. Wanita seperti dirimu sudah sering aku temui. Aku punya 1000 cara untuk membuatmu menderita. Kalian sedang apa? Kau orang bodoh. Kau melakukan apa? Ayah sudah bilang. Sujia adalah istriku. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitinya. Aku harus melindunginya. Perayaan baru saja selesai. Ibu masih gembira. Pada saat ini memberitahunya bahwa aku membuli istri baru. Benar-benar bukan tindakan bijak. Gufang, kau salah paham. Ibu sedang menenangkannya. Tadi dia tidak sengaja jatuh. Benarkah? Ya, saya terjatuh tidak sengaja. Ibu hanya membantu saya sedikit. Kami kembali ke kamar. HMPH. HMPH. Tampaknya Susia tidak sederhana. Saya akan menyelidiki latar belakangnya dengan baik. Lihat siapa dia sebenarnya. Kakak ipar, sudah larut begini masih belum tidur? Mau ku bantu? Guyun. Kau datang kemari? Bukankah hari ini kau sendiri yang bilang kita adalah keluarga? Takut apa? Siapa bilang aku takut? Malah kau yang tidak takut ketahuan ibu? Aku takut apa? Setelah aku mewarisi keluargaku, siapa yang bisa menyalahkan aku? Adik, kenapa kamu datang? Kalian sedang bermain game? Bukan? Tidak, Kak. Cepatlah tidur. Cukup menyenangkan. Hehe, Kuofen. Nanti adik akan bawa kamu bermain game yang lebih seru. Tentu, tentu. Mau main apa? Main apa ya? Hehe. Kuofen, kerjamu luar biasa. Tentu saja. Sialan.
Berani sekali dia memperlakukan saya seperti ini. Bagus. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan, Guyu. Hari ini, Direktur Gu dan Lin Hui akan menghadiri sebuah makan malam, jadi mungkin pulang agak malam. Ini adalah kesempatan terbaik. Belakangan ini, pinggang saya agak pegal. Bisakah kamu bantu pijat sedikit? Adik ipar. Tentu saja, saya sangat terhormat. Seperti binatang buas seperti Guyu. Semakin hubungan yang tidak terlihat oleh orang lain, semakin dapat mengganggu naluri hewani paling dasar. Apakah kekuatan ini cukup? Bisa sedikit lebih kuat lagi. Sedangkan saya, ini untuk membuatnya terjebak dalam hubungan yang rumit ini, perlahan-lahan tidak bisa keluar. Kakak ipar, di kamarku masih ada anggur merah kesukaanmu. Apa kamu mau minum satu gelas lagi? Rasa yang terakhir kali itu benar-benar membuat orang teringat. Tunduk padaku. Sepertinya dia sudah sepenuhnya menguasai intinya. Bagaimana rasanya melihat wanita yang disukai mendekati pria lain? Drama balas dendam ini. Kita adalah serigala yang bergerak dalam bayang-bayang. Aku seharusnya memuji aktingnya yang luar biasa. Kau sibuk seharian di luar hari ini, ya? Sepertinya banyak berkeringat, ya? Tunggu aku sebentar. Aku akan mandi dulu. Mau kemana? Malam ini, kamu tidak bisa kemana-mana. Guyuan, ini adalah rumah keluargaku. Kita akan cari tempat lain waktu. Saya tidak bisa tunggu sampai lain waktu. Malam ini, alkohol ini milikku. Kamu hahaha. Mengapa dia bisa begitu pusing? Aku menambahkan sedikit sesuatu yang sulit ke dalam minuman ini. Kamu mau melakukan apa? Mau melakukan apa? Sujia, kamu kira aku tidak tahu apa tujuanmu? Kamu ingin membuat permohonan untuk kakakmu, Suyuan, kan? Ada apa, Ma? Dulu ada seorang artis di perusahaanmu, namanya Suyuan, kan? Iya, Dia adalah kakaknya Susia. Susia menikah dengan keluarga Gu untuk mendekatimu, kan? Susia, Suyuan. Aku sudah merasa dia mirip dengan Suyuan. Apa kamu pikir kamu menyembunyikannya dengan baik? Ditemukan di meja makan. Ayahmu tahu ini. Kau akan selesai. Katakan saja. Aku yang akan mengurusnya atau kau sendiri yang menyelesaikannya? Aku sendiri yang akan mengurusnya. Ayahku sama sekali tidak boleh tahu. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bersihkan semuanya. Dia memang punya adik perempuan yang baik sekali. Mau membantunya membalas dendam. Malam itu dia memang tidak mau menurut. Karena kau tidak mau mempublikasikan hubungan kita. Maka anggap saja kita tidak pernah saling kenal, ya? Aku hanyalah artis di bawah naunganmu. Berhenti. Kau kira kau siapa? Perawan yang suci dan tak bernoda, ya? Aku memberimu panggung yang gemerlap. Aku memberimu kesempatan. Baiklah, aku bisa menolak semua itu. Aku memberimu uang, memberimu sumber daya, dan kau harus patuh. Kalau tidak, kau akan terbang ke sana kemari. Brengsek Bajingan. Hewan jahanam ini. Kamu pikir kamu bisa lolos, ya?
Jika dia mau mendengarkan, dia tidak akan mati. Aku belum puas bermain. Hahaha. Malam ini aku akan mendapatkanmu. Neraka binatang. Maka malam ini aku harus mendapatkanmu. Cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo. Ada masalah, ada masalah. Ayo, ayo, ayo. Ada apa ini? Wu Xiao, buruk. Sistem keamanannya telah diretas. Sialan. Aku baik-baik saja. Kau terlihat kacau. Kau? Ah. Kakak Suecia. Ada apa denganmu? Kuo Fang. Aku tidak enak badan. Aku sangat panas. Saudara ini bahkan memberi racun. Aku benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Kak Susia. Aku Gufen, aku di sini. Jangan takut. Aku. Kenapa? Kenapa bau kamu bisa sama seperti dia? Bau dia, aku tidak akan salah mengenali. Kamu. Apakah kamu yang datang mencariku? Tolong selamatkan aku. Tolong bantu aku. Kak Susia. Saya tidak membuka. Saya tidak membalikkan. Tapi saya bisa membantumu. Hei, Guyu sudah sepenuhnya menyerang jaringan pertahananku. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Sudah ditemukan? Anak, tangani. Aku ingin kalian melakukan apa? Menangkap dia. Beberapa kali dia berhasil lolos dari kita. Hari ini. Dengan cara apapun. Segera tangkap dia untukku. Tapi kami sudah berhasil menembus sistem keamanan Black Gold mereka sejak saat itu. Dia sudah terperangkap dalam jebakan yang sudah kami siapkan. Tuan Gu, tenang saja. Kali ini kami telah melakukan persiapan yang matang. Kami pasti tidak akan membiarkan kau lolos lagi. Baik. Lanjutkan pengejarannya. HMPH. Kak, dalam beberapa hari ini, telah beberapa kali mencari masalah dengan saya. Apa tujuannya? Saya harus memastikan dengan jelas. Sebelumnya, ada yang tidak ingin dijelaskan. Mengapa kata-katanya begitu panjang? Hei, dia sudah berhasil memasang virus di ponsel Guyu. Sekarang dia sudah bisa memantau dan melacak ponselnya. Susia, bagaimana situasinya sekarang? Hei, situasinya tidak baik. Sepertinya dia sudah terungkap. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh masuk ke sistem api gelapnya. Kau mau melakukan apa? Apakah kau belum mengerti tentang keamanan rumah keluargaku? Begitu masuk, sama saja dengan terungkap. Pengorbanan dan usahamu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Aku harus menyelamatkannya. Kodenya telah dipecahkan, alamat IP-nya ditemukan. Alamat IP menunjukkan lokasi di dalam rumah keluarga Gu. Tidak mungkin, keluarga Gu dalam. Ini tidak mungkin. Di dalam keluarga Gu. Ini tidak mungkin. Alamat IP Tuan Gu memang menunjuk ke keluarga Gu. Tapi belum tentu itu lokasi yang sebenarnya. Bisa jadi ada cara tertentu yang digunakan untuk menyamarkannya. Segera tutup semua jalan keluar keluarga Gu. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Ayo, ayo, cepat. Segera cari tahu, kami sudah mengatur pemberitahuan alarm untuk lokasi IP. Jam tangan ini milikmu. Ada apa? Sungguh bisa menyembunyikan segalanya, ya. Adik, kamu ngomong apa sih? Masih sok pura-pura, ya? Baiklah, aku biarkan kamu terus berpura-pura. Untuk apa kalian memukul kami? Kalian ngapain sih? Berhenti. Pergi. Kenapa kalian nggak tidur di malam-malam begini? Iya, ini kenapa sih? Mama, Papa.
Gu Fen kemungkinan besar adalah orang yang selama ini melawan kita. Kak, apa yang kamu katakan? Apakah yang dikatakan Fan Er dan Yuer itu benar? Selama bertahun-tahun ini, apakah benar kamu yang mengatur semuanya di belakang? Ayah, saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Jam tangan ini saya temukan. Saya hanya suka karena terlihat bagus. Bukan ayah. Ayah curiga padamu. Jika kau mengatakan itu, akan sulit untuk membersihkan kecurigaanmu. Apa yang kalian lakukan? Pergi, pukul ayah. Pergi, pergi. Pergi. Tidak bisa lagi menderita luka. Ada apa? Tuan Gu, pihak lawan terlalu licik. Kita telah dijebak. Tujuan mereka adalah untuk mengulur waktu. Bukankah dikatakan kali ini pasti berhasil? Aduh. Halo? Ya. Guyu sudah sepenuhnya membobol jaringan kita. Aku hampir tidak tahan lagi. Kirimkan posisimu padaku. Aku akan menunda waktu. Kamu begitu mempercayai aku. Menurutmu bagaimana? Jika kali ini Jiang Hao gagal, kamu yang menanggungnya. Saya akan menanggungnya. Sudahlah, kalau harus mati, mati bersama saja. Jika dulu kamu menyelamatkan saya sudah mati sejak lama. Itulah mulai dari saat itu. Hidup saya ini adalah milikmu. Saya adalah kamu. Papa, jam tangan ini benar-benar saya temukan. Siapa yang bisa membuktikan? Dan ini juga tidak membuktikan bahwa Gu Fen tidak bersalah. Siapa yang bisa membuktikan? Dan ini juga tidak membuktikan bahwa Gu Fen tidak bersalah. Tuan Gu, Tuan Muda Gu. Saya bisa bersaksi. Dia tadi bermain di halaman belakang. Saya melihat sendiri Tuan Muda Gu mengambil jam tangan di ruang gambar. Itu batu yang kamu lemparkan ke kamarku. Kenapa tadi kamu tidak bilang? Aku hanya seorang pelayan. Siapa yang akan percaya jika aku mengatakannya? Kalau kamu dianggap sebagai kaki tangan, bukankah itu akan menyusahkan? Siapa yang menyuruhmu memungut barang sembarangan? Cukup. Nak, kamu terlalu ceroboh. Sekali. Sebelum ada bukti yang kuat. Bagaimana kamu bisa menuduh saudaramu sendiri? Oh ya. Aku sebelumnya melihat bayangan hitam muncul di halaman belakang. Gerakannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupanya. Sebelumnya sudah ada? Iya, tapi kecepatannya terlalu cepat. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya bayangan hitam. Kalau begitu, saya akan bawa Kuo Fen kembali ke kamar. Fen. HMPH. Pulanglah. Sudah. Semua pulanglah. Sudah malam sekali. Tidak tidur ngapain? Gu Fen mungkin akan sedikit sakit. Kau harus menahannya sedikit. Xiao Jian, biar kulihat kau melawan. Biar kulihat kau melawan. Kau. Jangan pukul adikku. Minggir. Minggir, kakak. Minggir. Jangan pukul adikku. Kakak Susia. Ada apa denganmu? Tidak, saya tidak mau. Apakah sudah lebih baik? Gu Fen, terima kasih. Hehe. Sama-sama. Gu Fen. Bagaimana kau tahu aku makan 2 pil? Hehe. Bukankah biasanya pil diminum 2 butir? Hehe. Semalam kau tidak membangunkan siapapun. Dan juga tidak memanggil dokter. Termasuk saat aku dalam bahaya hari itu. Kau melempar batu dan itu menyelamatkan aku. Kita hanya bertemu sekali. Lalu kau bilang pada ayahmu bahwa kau menyukaiku. Dan ingin selamanya bersamaku. Apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan? Dan di ruang belajar hari itu. Susia mengetahui identitasku, itu tidak baik untukmu. Kau adalah...
Dia. Seharusnya aku sudah tahu. Aku tidak bisa menipu kamu. Aku hanya tidak menemukan waktu yang tepat. Takut jika aku mengatakannya, kamu akan terlibat. Sungguh sangat baik. Kamu tidak marah, kan? Kenapa aku harus marah? Aku menyembunyikan identitas diriku. Aku menipumu. Di balik penyamaranmu pasti ada rahasiamu sendiri. Sama seperti aku juga punya rahasiaku sendiri. Pasti ada alasanmu sendiri mengapa kau menjadi K. Aku hanya perlu tahu bahwa kau adalah orang yang kusuka. Lalu apa maksudmu tadi bilang, bagus sekali? Aku menikah dengan orang yang kusuka. Bukankah seharusnya kamu bilang itu sangat bagus? Sujia. Saya. Hei, saya. Cuma tanya, apakah gerakan barusan keren? Sangat keren, saking kerennya saya hampir kehilangan nyawa. Satu kabar baik. Satu kabar buruk. Kau mau dengar kabar baik yang mana? Kabar baiknya adalah aku berhasil membobol ponsel Guyu. Aku sudah melacak lokasinya selama hampir setengah tahun. Setiap minggu dia secara rutin pergi ke sebuah villa. Dan pada hari Suyuan meninggal. Sebelum dia pergi ke villa itu, dia baru saja menelepon Suyuan. Maksudmu kakakku pernah pergi ke villa itu sebelum meninggal? Ini akan kujelaskan nanti padamu. Gufen, aku akan pergi ke villa itu besok untuk melihatnya. Baiklah, kusetujui. Halo, kabar buruknya. Kabar buruknya adalah, aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu, keamanan di sini sangat ketat. Sistemnya juga telah ditingkatkan. Seluruh villa tidak ada titik buta pengawasan. Tapi saya menemukan ada titik buta dalam pengawasan mereka. Kita bisa memanfaatkan perbedaan waktu ini. Hanya bisa memberi kalian waktu setengah jam. Ini apa saja? Semua ini adalah hasil jarahan dia. Susia. Jangan lupakan tugas kita. Saya tidak bisa ketahuan. Video kali ini adalah bukti yang paling kuat. Sangat berlebihan. Sudah, tuanku. Ternyata ada masalah dengan pemantauan. Saya melihat alamat IP Guyu. Sedang menuju ke sini. Kalian cepat mundur. Tapi masalah ini sangat penting. Berkas-berkas ini terenkripsi. Berikan saya 10 menit lagi. Sujia, kau keluar lewat jendela dulu. Penjara, ikuti perintah dan pergilah. Kak, hari ini akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Aku ingin tahu siapa yang menyuruhmu melawan. Ah. Ah. Ini kamu. Saya Jiang Hauka. Kak masih di dalam. Kita harus kembali untuk menyelamatkannya. Sekarang terlalu berbahaya untuk kembali. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengungkap kejahatan Bubu. Apakah bukti sudah ditemukan? Tersembunyi di sini. Kah? Kamu sudah merencanakan secara diam-diam selama bertahun-tahun. Berapa banyak kerusakan yang sudah kamu lakukan padaku? Tapi akhirnya hal baik tetap ada di tanganku, kan? Sekarang kita lihat siapa sebenarnya kamu. Bangun. 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 Ufen, sudah 10 tahun. Aktingnya bagus sekali. Kau tidak menunjukkan sedikit pun celah di hadapanku. Bukankah kau suka berpura-pura bodoh? Akan kubiarkan kau terus berpura-pura. Kau tertawa apa? Aku tertawa melihatmu yang mengira menguasai segalanya. Namun segera akan dihancurkan oleh jebakanmu sendiri. Maksudmu apa?
Maksudmu apa? Kau sudah terbongkar. Binatang yang lebih kejam dari binatang buas. Ini. Bagaimana mungkin ini? Semua bukti ini kamu yang simpan sendiri. Polisi akan segera datang. Kamu kira saya akan percaya padamu? Wuyu, kamu terlibat dalam beberapa kejahatan. Sekarang ikut saya. Kalian jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Guyu, hari ini kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman hukum. Guyu, turunkan pisau itu. Cepat turunkan pisau itu. Jangan biarkan aku kecewa lagi, Guyu. Bukan? Lau Gu yang ini. Dia berpura-pura gila dan bodoh di keluarga Gu selama 10 tahun. Sebenarnya memiliki niat jahat. Pistol ini mungkin dia yang pertama kali menembakkan untuk melindungi Guyu. Dia hanya menyamar untuk harta keluarga Gu. Suami, benar. Ayah juga dia yang menjebak saya. Tidak, dia tidak menjebak saya. Jika saya tidak berpura-pura gila, 10 tahun hidup sengsara. Bisakah saya bertahan di keluarga Gu? Apa maksudmu? Jangan harap. Jika bukan karena kamu, ibuku tidak akan dikeluarkan dari keluarga Gu. Lebih baik pergi daripada berbohong. Jangan sampai dia benar-benar hancur. Sampai kamu mengalahkanku. Aku akan menjadi lebih kejam. Lebih gila lagi. Aku dan ibuku tidak pernah hidup tenang sehari pun. Setiap hari seperti pengemis. Tidak punya tempat tinggal tetap. Jika tidak terjadi kecelakaan itu, akankah aku bisa tinggal di keluargamu? Aku sangat tahu caramu. Banyak bicara. Apakah kamu punya bukti? Ibumu jelas-jelas terus-menerus bersikap tidak jujur. Suamimu sudah sangat sabar dengan dia. Kamu bohong. Tuan Gu, Ketua Dewan. Ini adalah apa yang telah mereka berdua lakukan selama bertahun-tahun. Anda bisa memeriksa semua kesaksian saksi dengan perlahan. Apalagi yang bisa kamu katakan? Lau Gu, bagaimanapun juga, Duyu adalah anak kandungmu. Selamatkan dia dulu. Guyu, kau tidak akan bisa menghindari hukuman-hukum hari ini. Aku menyarankanmu untuk bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Mungkin masih ada sedikit kesempatan. Kau wanita jalang. Kau sama menjijikannya seperti kakakmu. Turunkan pisau ayahmu itu dulu. Sekarang kau harus kooperatif dengan polisi. Perbaiki sikapmu. Berusaha agar nanti mendapat keringanan hukuman. Ayah mohon padamu. Daripada ayahmu menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Lebih baik aku ajak seseorang untuk menemani. Daripada menghabiskan sisa hidupku di penjara. Lebih baik aku menyeret seseorang untuk ikut mati denganku. Tidak. Ingin daripada. Semuanya berawal dariku. Semua bukti diserahkan olehku kepada polisi. Kau seharusnya lebih ingin membunuhku. Tukar dengan dia, Sujia Song keracunan. Kamu juga ingin mati. Giliranmu berikutnya. Jangan. Tidurlah, tidurlah. Bodoh. Kenapa bisa begitu bodoh? Apa kamu tidak peduli dengan hidupmu? Kalau bukan karena kamu yang menyelamatkan aku mungkin sudah mati lama sekali. Apalagi bisa membalaskan dendam untuk kakakku. Melihat Kuo Yun menerima hukuman yang pantas diterimanya. Fan Er, aku minta maaf padamu dan ibumu. Tenanglah, aku akan menebus semuanya. Sia-sia, kau anak yang baik. Tenanglah, aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobati penyakitmu. Siapa lagi yang kumiliki, katamu? Bukan itu yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah kebenaran terungkap. Semua orang jahat tidak lagi menggangguku. Hak bicara. Semua orang jahat menerima hukuman yang setimpal. Cepat, bawa anak itu ke rumah sakit. Cepat. Suamiku, aku sangat bersalah. Aku rela menerima hukuman. Aku mohon, demi Duyusun, anak kandungmu. Berikan dia kesempatan lagi, suamiku. Lin Hui, kelakuanmu telah menyebabkan kerugian serius yang tidak dapat diperbaiki pada keluarga Gu. Hari ini begini, salah siapa? Salahmu. Bukan salahku. Manusia kembali. Meminta maaf tanpa kedalaman. Kalian harus menerima hukuman dari hukum. Aku akan membawamu ke tempat yang istimewa.
Kamu mau bawa aku kemana? Nanti kamu akan tahu. Sudah sampai. Bolehkah aku memetiknya sekarang? Tidak bisa tidak dikembalikan. Hari ini aku juga ingin kau merasakan bagaimana rasanya. Ditutup matanya. Bagaimana rasanya? Merasa suara ini. Menuju cakrawala hangat di masa depan. Kau masih ingat ini di mana? Tentu saja aku ingat. Dulu kamu sama seperti sekarang. Selalu membuat hatiku terluka. Dulu aku hidup dalam kebencian. Menahan diri dan sabar. Dan kamu adalah satu-satunya dorongan yang tidak bisa aku tahan. Dorongan. Itulah alasan mengapa kamu tiba-tiba menciummu saat itu. Hanya karena impulsif. Tentu saja bukan hanya impulsif. Karena kedatanganmu menerangi duniaku yang gelap. Lalu, maukah kamu bersamaku meninggalkan dunia kebencian itu? Menuju masa depan yang baru? Aku mau.